Rabbul Alamin. Itu bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang langit itu merintih karena beban berat dengan makhluk yang mulia, yang agung, yang jumlahnya tak terhingga. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Abtatis sama wa huqqalaha anta itta." Langit itu merintih, jemaah. Dan pantas dia merintih. Kenapa? Ma min maudhi arba'i asabi. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari ini illa wa malakun wadi'un jabhata, kecuali ada malaikat di sana yang sedang meletakkan keningnya. Itu semua tempat penuh. Itu semuanya bersolat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, mereka bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan kata iman, karena iman inilah yang menggerakkan raga kita, yang menggerakkan lisan kita untuk beramal. Ada keyakinan di hati antum. Yang kita tahu iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan raga kita. Begitu pula kekufuran. Maka Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, kalian bersolawat dan bersalamlah buat Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sih makna salawat buat Nabi? Kata as-salah dalam bahasa artinya ad-du'a, doa. Jadi secara bahasa salat itu doa. Adapun salawat dari Allah buat nabinya, pendapat yang lebih kuat di antara penafsiran para ulama, mereka mengatakan fahiya thana'uhu alaih wa dzikruhu fil mala'il a'la, sebagaimana disebutkan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'in. Salawat dari Allah buat Nabi itu adalah pujian buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Allah menyebutkan di sisi makhluk-makhluk yang ada di atas sana, malaikat-malaikat Allah yang ada di sana, ruh-ruh para nabi, itu menyebutkan kepada mereka tentang kemuliaan ini Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun dari malaikatnya disebutkan doa mereka untuk Nabi dan istighfar mereka buat Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun dari orang-orang yang beriman, apa sih makna kita bersolat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Maka doa dari orang-orang yang beriman agar Allah mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam, mengangkat nama baiknya, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Allah memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Itu makna salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Al-Fatah, wa qala al-Hulaini fi syu'ab atau fi syu'ab al-iman, makna salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam adalah ta'zimuhu, adalah mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita minta Allah agar mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam? Fa makna qaulina Allahumma salli ala Muhammadin, makna kita mengatakan, ya Allah berikan salawatmu buat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, azim Muhammadan, agungkan Nabi kita ini. Wal murad ta'zimuhu fid dunya bi'i'la'i dzikri, maksudnya adalah mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam di dunia dengan ditinggikan nama beliau alaihi salatu wassalam.
wa idhar mathubatihi wa tashfi'ihi fi ummatihi. Dan pengagungan Nabi dengan menampakkan pahala yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan bagaimana kelak pada hari kiamat beliau memberikan syafaat kepada umat. Itu makna salawat buat Nabi SAW. Adapun makna salam buat Nabi, kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Makna salam buat Nabi SAW, ay salimta minal malam wan naqais. Beliau selamat dari segala celaan, dari segala cacian. Yang kita tahu tidak sedikit manusia-manusia yang mencela Rasulullah SAW di muka bumi. Kalau antum baca tulisan orientalis yang masuk Islam, sebagian di antara mereka mengatakan tidak ada satu cercaan, cacian, makian yang ada di muka bumi ini melainkan telah disematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa yang mereka lakukan? Sedangkan baginda Nabi kita SAW adalah Muhammad, orang yang terpuji. Para ulama menyebutkan bahwa makna salam ini seakan-akan maknanya Allahumma maktub li Muhammadin fi da'watihi wa ummatihi wa dzikri as-salamah min kulli naqsin. Ya Allah, tulislah untuk Nabi Muhammad kita ini, dalam dakwah beliau, dalam umatnya, dalam nama beliau, keselamatan dari segala kekurangan. Adapun makna wassalamu alaik, ketika kita mengatakan dalam salat kita assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Apa namanya? La khaluta minal khairat wal barakat wa salimta minal makarih wal afat. Dikatakan engkau ya Nabi SAW tidak akan terlepas dari segala kebaikan. Semua kebaikan akan selalu bersamamu, berkah akan selalu bersamamu, dan engkau selamat dari segala keburukan dan penyakit. Adapun makna berkah, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Makna berkah disebutkan adalah zidhu minal khair wa adimhu alaihi wa dha'ifhu lahu. Maknanya adalah ya Allah, tambahkan kebaikan buat Nabi SAW, tetapkan itu kebaikan ada pada dirinya, dan lipat gandakan kebaikan buat Nabi SAW. Ini yang akan kita bicarakan malam ini. Apa hukum salawat buat Nabi SAW? Adapun di dalam salat, maka sebagian ulama berpendapat termasuk wajib sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholat. Tapi kalau lupa ya sujud sahwi. Ada juga yang mengatakan termasuk rukun, yang kalau ditinggalkan ya udah, mau lupa nggak sah sholat. Ada yang berpendapat sunnah. Tapi pendapat yang mengatakan wajib. Kalau ditinggalkan karena lupa dia sujud sahwi, tapi kalau dengan sengaja ditinggalkan maka dia akan batal sholatnya. Itu pendapat mazhab Syafi'i, dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Adapun di luar sholat, ketika kita berdoa, kalau antum tidak bersolawat buat Nabi SAW, doa antum akan bergantung. Ini menunjukkan tentang wajibnya salawat buat Nabi SAW, yang nanti kita akan baca hadis-hadisnya yang berkaitan dengan salawat buat Nabi SAW, ancaman buat orang yang meninggalkan salawat buat Nabi SAW. Kita akan baca beberapa hadis tentang salawat ini. Tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirin. Qala al-imam Abu Abdullah
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة فوجده ساجدا في مصرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل عليه السلام جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 وحط عنه 10 خطيئات. Barakallahu fikum. Baik. Di hadis yang pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi sanad hadis ini dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi secara makna Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ayyuma rajulin muslim, siapa saja orang Islam lam yakun indahu sadaqah, yang dia enggak punya harta untuk disedekahkan, falyaqul fi du'aihi, hendaklah dia berkata dalam doanya Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik, ya Allah aku mohon agar engkau bersalawat buat hambamu Muhammad dan utusanmu, wa salli alal mu'minin wal mu'minat, dan agar engkau bersalawat buat orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita, wal muslimin wal muslimat, yang muslim dan muslimat, fa inna lahu zakah, maka salawatnya itu akan terhitung zakat atau sedekah buat dia. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kullu tasbihatin sedekah. Setiap seorang bertasbih itu bernilai sedekah. Bahkan sampai amar bin ma'ruf wa nahi 'anil munkar itu sedekah. Sampai-sampai seorang suami mendatangi istrinya itu dapat pahala sedekah. Maka dalam hadis ini disebutkan sholawat ini juga bernilai sedekah. Dalam riwayat lafadznya di Al-Hisn Al-Muslim, wa lafdzul hisn dikatakan man arada numuwa malihi, barang siapa yang ingin hartanya berkembang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan salawat buat Nabi SAW. Yang ingin hartanya berkembang. Wa lafdzul Baihaqi ayyuma rajulin kasaba malan fa'at'ama nafsahu wa kasaha faman dunahu min khalqillah fa innahu lahu zakah wa ayyuma rajulin lam yakun indahu sadaqah falyaqul al-hadits. yakni orang kalau punya kelebihan harta, ya silahkan dia sedekah, dia kasih orang, dia berbagi dengan manusia, maka itu akan bernilai sedekah tentunya. Tapi kalau nggak punya,
baca salawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim fi Mustadrakih dan beberapa ulama lainnya. Tapi intinya orang yang bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam ada banyak keutamaan di sana. Kalau bukan keutamaan sedekah, kalau bukan keutamaan diluaskan rizkinya, ada keutamaan lainnya yang akan kita baca sebentar lagi. Hadis yang selanjutnya sama secara sanadnya dhaif. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, man qala, barang siapa berkata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa tarahham ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama tarahamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini yang baca salawat ini, maka apa yang akan dia dapatkan? Syahidtu lahu yaumal qiyamah bisyahadah. Aku akan menjadi saksi buat dia pada hari kiamat dengan syahadah bahwa dia mati syahid. Dia mendapatkan pahala syuhada. Tapi sekali lagi, sanad hadis ini dhaif. Wa syafa'tu lahu, dan aku akan memberikan syafaat kepada dia. Babu syafa'ah, kita yakin yang banyak bersalat buat Nabi alaihi salatu wasallam akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sekarang yang perlu ditanyakan, antum hari ini berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wasallam? Terkadang kita meremehkan amalan ini. Bagaimana Ubay bin Ka'ab banyak-banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang banyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Kegalauan, kesedihan, beban dunia itu akan dicukupi sama Allah Azza wa Jalla. Ana baru baca tadi jemaah. Ada data global disebutkan bahwasanya dalam setahun, mudah-mudahan data itu nggak salah, disebutkan ada 800.000 orang mati bunuh diri. Disebutkan kira-kira tiap 40 detik itu ada yang bunuh diri. Beberapa hari yang lalu ada bintang artis Korea atau penyanyi atau apa, insyaallah untuk bertahu ya Ustaz, insyaallah umurnya baru 25 tahun, terkenal, banyak harta. Kurang apa dia? Kurang iman. Ketika seorang tidak memiliki iman, sebanyak apa harta yang Allah berikan kepada dia, maka dia tidak akan pandai bersyukur. Sekecil apa musibah yang menimpa dia, dia nggak akan sabar. Karena kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Walaysa dzalika illa lil mu'min, itu kecuali buat orang yang beriman. Kalau dikasih syukur, kasih petaka, sabar, itu hanya untuk orang beriman. Maka di sini orang yang bersolat buat Nabi alaihi salatu wasallam, antum nggak akan gundah, bosan, jenuh. Perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan di waktu tertentu kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Memang ada waktu-waktu khusus yang kita diperintahkan untuk banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi secara umum antum perbanyak salawat buat Nabi dalam setiap waktu. Dosanya akan diampuni. Sebagaimana dalam hadis sebentar lagi kita akan baca nih. Allahu Akbar. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Salamah ibn Wardan. Dia berkata aku mendengar Anas wa Malik ibn Aus ibn Hadathan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarraz.
falam yajid ahadan yatba'uh. Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau itu di awal datang ke kota Madinah, nggak ada toilet di rumahnya. Nggak ada. Itu rumah yang kecil, yang hanya 5 kali 5, nggak ada toilet. Kemana beliau? Berangkat ke tempat yang luar, yang lapang. Ada tempat memang khusus buat orang buang hajatnya di sana. Beliau keluar ke sana, alaihi salatu wassalam. Lalu antum sekarang nggak bersyukur nih. Toilet dalam rumah ada 2, ada 3. Allah, nikmat antum. Dulu orang kalau kebelet jamaah harus jalan. Nih Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sedang hendak buang hajat, nggak ada yang ngikut Nabi alaihi salatu wassalam. Biasanya ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Thauban maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya mereka membawakan air buat bersuci Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu nggak ada. Maka fakharaja Umar fattaba'ahu bi fakhara au mithara. Umar lihat Nabi nggak ada yang ikut, sendirian berangkat nih Nabi SAW. Lalu Umar ikut. Dia bawa wadah air yang terbuat dari kayak kendi lah, kayak ceret yang terbuat dari kendi itu, terbuat dari tanah ya. Dia bawa itu. Kemudian dia bawa, lagi ngikutin Nabi SAW. Nabi udah jalan duluan alaihi salatu wassalam. Ketika Umar ngikutin Rasul SAW, fawajadahu sajidan fi masrabi. Dia dapetin Nabi SAW sedang sujud di jalan. Masrab dikatakan jalan ya. Dikatakan ada masyrabah, disebutkan beberapa riwayat masyrabah bishin. Ada tempat untuk minum. Nabi sedang sujud di sana. Ketika melihat Rasulullah SAW sedang sujud, fatanaha fajalasa wara'ahu, maka Umar menjauh dan duduk di belakang Nabi SAW. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia melihat Rasulullah SAW sedang sujud, maka beliau menjauh, Umar bin Khattab. Hatta rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sa, sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya. Beliau sedang sujud syukur. Sujud syukur karena apa? Apa yang sedang beliau syukurin sampai beliau sujud? Beliau mengatakan kepada Umar, ahsanta ya Umar, engkau telah berbuat baik wahai Umar. Hina wajadtani sajidan fatanahaita anni, ketika engkau mendapati aku sujud lalu engkau menjauh dari aku. Ahsanta. Di sini kita diperintahkan kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita katakan ahsanta, makasih kamu telah berbuat baik. Ini adab dan etika. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan itu kepada Umar bin Khattab. Artinya Nabi yang berbuat baik kepada para sahabatnya alaihi salatu wassalam. Tapi ketika beliau melihat orang berbuat baik kepada beliau, atau dia melakukan tindakan yang benar, maka dipuji itu orang. Ini pentingnya kita memberikan apresiasi dalam bermuamalah. Ya, kita atasan, anak buah kita melakukan hal yang positif, Masya Allah, makasih, kau telah melakukan hal yang baik. Kalau sekarang dikasih piagam mungkin ya, kasih hadiah, Masya Allah, jazakallah khair. Nabi mengatakan itu kepada Umar. Maka kita hendaklah mencontoh Rasulullah SAW. Nabi cerita tentang apa sebenarnya yang terjadi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inna Jibril ja'ani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, man shalla alaika wahidatan sallallahu alaihi asyra wa rafa'alahu asyra darajat. Barang siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah azza wa jal, Allah jamaah, akan bersalawat kepada dia 10 kali. Kemudian Allah akan mengangkat 10 derajat dia dengan sekali bersolat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana Nabi nggak bersyukur?
Beliau bersyukur sujud. Karena begitu besarnya pahala yang diberikan buat orang yang bersolat buat Nabi SAW. Allah bersolawat. Gimana kalau Allah bersolawat buat kita? Allah akan selamatkan kita. Allah akan berikan ampunan kepada kita. Allah puji kita alaihi salat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan sekali antum bersolat buat Nabi alaihi salatu wassalam, lalu antum berapa kali mau bersolawat? Duduklah antum jamaah. Duduk, punya waktu khusus bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Hitung, nggak apa-apa. Atau antum sambil berjalan, sambil naik ke kamar, ini mahasiswa yang naik motor, niatkan, aku dari sini sampai rumah nggak akan ngomong, nggak akan apa-apa kecuali bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. 10 kali Allah bersalawat. Nabi sujud syukur. Karena beliau betapa bahagianya dengan fadilah yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat buat Nabi SAW. 1 dibalas 10. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus ibn Abi Ishaq an Buraid ibn Abi Maryam sami'tu Anas bin Malik, meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Barang siapa yang bersalawat sekali buat aku, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10. Allah berselawat buat dia 10. Kemudian Allah ampuni 10 dosanya. Allah berselawat 10 kali, diangkat derajatnya 10, diampuni dosanya 10. Jadi ketika antum banyak dosa, selain dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah, antum perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan waktunya terserah. Antara azan dan qomat, ya. Kita diperintahkan tatkala mendengar azan untuk menjawab azan. Selesai azan bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, meminta wasilah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang baca ini, subhanallah, wajabat lahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaat. Lalu kita tidak baca doa itu, tidak bersolawat buat Nabi alaihi salatu. Manfaatkan waktu antum duduk, ya, nunggu azan, nunggu qomat. Kadang kala lama qomat, antum bingung kok nggak qomat ini, ya. Mungkin memang lama qomatnya untuk memberikan kesempatan kepada antum untuk berdoa dan bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, babu man dzukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Qala haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Abdullah bin Nafi' as-Sa'igh an Isam bin Zaid wa athna alaihi bin Syaibah khairan an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal minbar فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. حسبك. أحبتي في الله. باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. Bab tentang orang yang disebutkan di sisinya Nabi alaihissalam, baik itu namanya, baik itu gelarnya, lalu dia nggak bersolawat buat Nabi alaihissalam. Gimana nih? Ada orang mengatakan Nabi bersabda, dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa hukumnya? Hukumnya ada ancaman buat dia. Di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman ibn Syaibah, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abdullah bin Nafi As-Sa'ir dari Isam bin Zaid, wa athna alaihi ibn Syaibah khairan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Nabi naik mimbar. Mimbarnya Nabi alaihi salatu wassalam ada 3 tingkatan. Falamma raqa ad-darajal ula qala amin. Ketika beliau naik ke mimbar yang pertama, beliau mengatakan amin. Nggak ada apa-apa. Para sahabat tidak mendengar doa, tapi yang mereka dengar adalah ucapan amin. Thumma raqa thaniya faqala amin. Kemudian beliau naik ke anak tangga yang kedua. Dan beliau kembali mengatakan amin, dan para sahabat tidak tahu apa yang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke anak tangga yang ketiga, lalu beliau mengatakan amin. Faqala ya Rasulullah sami'naka taqulu amin 3 marrat. Para sahabat jadi bertanya, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, kami mendengarmu mengatakan amin 3 kali. Apa yang kau aminkan Rasul? Qala raqitud darajal ula. Lamma raqitud darajal ula, ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha min walam yughfar lahu. Celaka, sengsara, melarat hidup seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Fakultu amin. Maka aku aminkan doa itu. Aku katakan amin. Artinya amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa. Jadi kalau ada orang hidup di bulan Ramadan, subhanallah jemaah, kita bisa lihat bulan Ramadan. Berapa kali kita melewati bulan Ramadan? Pertanyaannya, apakah dosa-dosa kita diampuni? Bulan Ramadan itu seperti mesin cuci. Kalau ada baju yang kotor penuh dengan noda, masukin sana, keluar bersih. Tapi ada orang yang masuk sana, keluar tetap. Dikasih bulan Ramadan, di situ ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia tidak ada urusan sama tuh Lailatul Qadar. Sebagian malah nggak puasa, sebagian puasa tapi nggak sholat, sebagian puasa sholat hanya 15 hari, sisanya nggak sholat, sisanya nggak puasa. Full dikasih hidup di bulan Ramadan. Maka didoakan kesengsaraan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril dan Nabi mengaminkan. Kemudian faqultu amin. Thumma qala,
syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka nih seorang hamba, melarat seorang hamba, syaqi di akhirat itu di neraka, tempatnya neraka. Seorang hamba yang mendapati bapak ibunya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi keduanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Depannya ada tiket masuk surga tapi nggak bisa masuk surga. Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah itu kedua orang tua aja. Tapi ini orang nggak bisa masuk surga. Maka sengsara nih orang. Bagaimana tidak didoakan kesengsaraan anak yang durhaka sama orang tua, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sedangkan dia hidup disebabkan kedua orang tua. Kalau enggak mungkin dia sudah digugurkan oleh orang tuanya, lalu dia tidak berbakti sama orang tua. Fakultu amin, lalu aku katakan amin. Tsumma qala syaqiyun abdun, celaka melarat seorang hamba, dzukirtu indahu, aku disebutkan di sisi dia, walam yusalli alaik, dzukirta indahu afwan, engkau disebutkan di sisi dia lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Fakultu amin, lalu aku katakan ya Allah kabulkan doa ini. Fadhal adzin jamaah.
رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الصراط وبعث مقاما محمودا Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik jamaah, di hadis ini yang berkaitan dengan salawat, ternyata di antara cara mencari kebahagiaan adalah dengan bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang belum bahagia, yang merasa sengsara dengan hidupnya, dengan keluarganya. Ada orang nih, Ustaz, kok ana ribut terus sama istri di rumah, nggak ada tenangnya. Coba suami istri saling bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Obatin dengan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Datang tuh. Karena sebaliknya ketika antum nggak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, sengsara hidup antum. Adapun hadis yang selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat satu kali buat aku, maka Allah akan bersalawat 10 kali, seperti hadis yang sebelumnya. Baik, lanjutkan satu hadis. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Abdullah قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين 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 قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل عليه السلام رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. Hasbuk, barakallahu fikum. Hadis ini mirip dengan hadis Jabir bin Abdullah tentang Nabi naik mimbar. Cuma hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini Nabi mengatakan, atau Jibril doanya mengatakan raghima anfu abdin, raghima anfuh. Artinya raghima anfu itu semoga hidungnya terkena sesuatu yang mengganggu dia, tersungkur dia, kemudian mengenai hidungnya penuh dengan debu. Di antara maknanya adalah zulla, hina nih orang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu, tapi dia nggak masuk surga. Yang kedua, hidup di bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, kasih sehat sama Allah Azza wa Jal, keluar Ramadan nggak diampuni dosanya. Ini orang yang hina. Walaupun mungkin dia sedang pakai baju baru di bulan Syawal, ikut berpesta Idul Fitr, tapi dia orang yang hina. Yang ketiga, tentang yang nggak bersalat buat Nabi alaihissalatu wassalam, itu orang yang hina. Maka jadilah orang yang mulia, jadilah orang yang berbahagia dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Bismillah. Afwan Ustaz, alhamdulillah saya sudah menikah. Yang mau ana tanyakan, apakah perilaku dan sikap kita yang dahulu kepada kedua orang tua kita, seperti berbuat durhaka, itu dilakukan sebelum belajar ilmu agama, bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Setelah belajar, bertobat, serta menyesal apa yang telah dilakukan, tersadar, akhirnya tersadarkan. Apakah itu akan berdampak balik kehidupan kelak? Anak-anak kita juga akan melakukan seperti yang kita lakukan terhadap orang tua kita dahulu. Jamaah, at-ta'ib min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi apakah orang tua antum memaafkan antum? Atau orang tua antum memaafkan antum tapi dengan ya memohon kepada Allah, semoga dia merasakan seperti yang aku rasakan. Maka antum nggak tahu apa tugas anak yang sekarang sudah menikah,
Karena ada sebagian orang sudah menikah takut punya anak karena takut anaknya durhaka. Karena dia dulu durhaka sama orang tuanya. Maka hendaklah dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dia minta maaf sama abahnya, sama ibunya. Karena kalau berbuat dosa sama Allah Azza wa Jalla, kita tinggal istighfar, bertobat kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Tapi yang berhubungan dengan makhluk Allah, dengan manusia, kita diperintahkan untuk minta maaf. Kalau enggak kita harus balikin tuh tentang kezaliman yang kita lakukan, atau kisos. Ini yang berkaitan dengan manusia. Maka karena antum menyakitin hati orang tua antum perlu minta maaf. Datang ke orang tua antum, terus minta maaf, doakan kedua orang tua antum. Masa depan serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kiranya anak antum nanti durhaka kepada antum, dan antum berharap itu jadi penghapusan untuk dosa-dosa antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, jadi sah atau tidak pernikahan seorang anak perempuan jika walinya tidak atau jarang mengerjakan sholat, dan bagaimana jika hal itu tersebut sudah terjadi? Ahibati fillah, berkaitan dengan kafirnya orang yang tidak sholat, pernah kita bahas hal ini. Ada khilaf di antara para ulama ketika dia masih sholat, ya, masih ada sholatnya, insya Allah semoga dia masih sah sebagai wali karena dia masih muslim dan dia belum keluar dari Islam ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Walaupun kita tahu orang yang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya, dalam pendapat sebagian madhab bahkan dikeluarkan dari Islam, maka perlu berhati-hati dalam masalah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fan Ustaz, ana mau bertanya, ana seorang akhwat yang memiliki ibu kandung yang sudah berhijrah. Ibu saya menceritakan bagaimana sejarah saya sejak dalam kandungan hingga sekarang ini. Karena sekarang saya sudah berusia di mana seharusnya untuk menikah. Ibu saya hamil, saya belum. Ibu saya hamil saya sebelum pernikahan. Maka nasab saya garisnya dari ibu bukan dari bapak. Ibu saya selalu berkata begitu. Saat saya masih kecil, kedua orang tua saya bercerai. Kemudian saya diasuh oleh pihak keluarga bapak dari kecil hingga dewasa. Dengan akses bertemu ibu sangat dibatasi oleh bapak. Saat ini bapak sudah meninggal. Sekarang saya sudah kembali bersama ibu. Namun ibu mengultimatum untuk putus nasab, apapun itu bentuknya, dengan pihak keluarga bapak. Sedangkan saya pasti masih memikirkan untuk menjaga hubungan silaturahim. Bagaimana hukum dari kasus saya ini Ustaz, dari sudut pandang manusiawi dan agama? Hibati fillah, anak yang hamil di luar nikah, apabila wanita yang dizinain oleh laki-laki ini punya suami, maka dia ikut suami, bukan ikut yang berzina. Kecuali sang suami berlepas diri dari itu anak, maka itu anak dinisabkan kepada ibunya. Bagaimana dengan wanita yang nggak punya ranjang, yang nggak punya suami, yang dizinain, kemudian dinikahin, dan dia tahu perempuan itu tidak berzina kecuali bersama dia, atau sang pezinanya mengakui itu anak adalah anak dia? Jumhur ulama berpendapat nggak bisa, tetap itu nasabnya kepada ibunya. Ada sebagian ulama, diantaranya pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang saat ini juga kalau nggak salah Syekh masyhur Hasan Salman condong kepada pendapat ini, bahwasanya kalau memang orang tuanya mengakui dia sebagai anak dia, anak zina, tapi diakuin sama bapaknya, bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Tapi sekarang bagaimana kondisinya ketika ibu anti beranggapan enggak, anti nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, tapi anti hidup di sana sejak kecil, dibesarkan oleh keluarga bapak, maka paling tidak secara manusiawi, secara agama, kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Walaupun anggap ibu anti beranggap nasabnya tidak bisa,
maka anti nggak punya hubungan sama mereka, tapi ada hubungan kebaikan yang pernah dilakukan mereka kepada anti. Maka anti juga ya diperintahkan untuk membalas budi kebaikan mereka yang telah membesarkan anti. Ahibati fillah, perceraian itu buruk. Perceraian itu menyebabkan tali silaturahim putus. Kalau anak ikut bapaknya, bapaknya akan memutuskan, biasanya nggak semuanya ya, memutuskan hubungan sama ibunya. Ikut ibunya balik seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana ada usul. Boleh Ustaz? Boleh. Bagaimana kalau saat kajian Ustadz yang alhamdulillah pesertanya sangat ramai di atas sampai berjubel untuk akhwat ditempatkan di kampus putri saja sehingga tidak terkesan seperti campur antara akhwan dan ikhwat. Saat bubar kajian dan juga pada saat sholat bisa lebih khusyuk. Doakan jemaah. Kita ada rencana untuk membangun gedung serbaguna insyaallah di depan kampus akhwat ya. Ini bocoran, seharusnya nggak Ana sampaikan kepada antum, karena belum tentu dibangun. Itu keinginan. Sehingga nanti kalau sudah gedung serbaguna dibangun di atas lapangan, ada lapangan apa di situ? Lapangan basket sama voli. Kita bangun, kita sedang mencari dana. Alhamdulillah dananya sudah ya adalah 70%. Kita akan bangun dengan apa yang buat gudang-gudang tuh jemaah? Konstruksi baja. Tapi kita cari yang bekas jemaah. Kita cari yang bekas gudang yang dibongkar. Doakan mudah-mudahan ada gudang yang dibongkar, besinya kita beli. Iya, karena kalau yang baru kayaknya duitnya nggak cukup. Tapi doakan insyaallah lah. Artinya apa yang terjadi sudah dipikirkan supaya nyaman juga. Akhwat juga nyaman di sana. Mereka bisa mendengarkan kajian dengan seksama, antum juga bisa mendengarkan dengan seksama. Ketika bubar kajian, semuanya merasakan kenikmatan. Ya sekarang kondisinya terpaksa. Kalau mau dipindah ke putri sekarang nggak bisa, mau dipindah kemana? Ke kelas-kelas sana nanti ribut mahasiswi karena kursinya tahu-tahu ada di luar dibuat main sama anak-anak gitu ya. Insyaallah seperti itu. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon doa untuk kesembuhan bapak saya yang sedang sakit. Allahumma anta syafi ishfihi shifaan ajilan ghaira ajil ya rabbal alamin. Kita mohon sama Allah, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami dan yang sakit di antara umat Islam ya Allah. Apakah ulama harus bisa ceramah? Apakah saja ciri-ciri ulama? Ulama di Indonesia siapa saja contohnya? Masya Allah, itu banyak banget pertanyaannya. Baik, kalau bicara ulama, ulama itu beda dengan khutbah. Disebutkan bahwasanya akan nampak nanti akan banyak masa penceramahnya, ulamanya sedikit. Di masa para sahabat itu banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Artinya penceramah itu orator yang pandai retorika berceramah, belum tentu punya ilmu. Dia hanya memiliki keahlian berbicara. Tinggal kuliah di komunikasi, dia belajar retorika berbicara, ketika berbicara bisa menyihir yang hadir, Masya Allah. Baca 1-2 hadis langsung jadi penceramah. Tapi ulama enggak. Ulama Ar-Rabbaniyun, mereka yang belajar ilmu, mengkaji ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu dari yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar. Seperti itu. Siapa ulama di Indonesia? Insya Allah ada mereka yang mengajarkan ilmu, yang mereka orang-orang bukan penceramah. Ada ulama, subhanallah, yang kalau antum dengar ceramahnya antum tidur. Iya, ada. Datar sekali kalau ceramah. Anak kadang kala dulu waktu di Madinah ada ulama kalau ikut kajian dia itu sampai full pen jatuh-jatuh. Datar sekali. Tapi tetap dia berilmu. Dia banyak tulisannya. Ada ulama yang lebih banyak nulis. Antum kalau tahu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, dia termasuk yang sedikit bicara.
Jarang kalau dapat ceramah-ceramah beliau, tapi tulisan-tulisan beliau begitu bermanfaat, dirasakan oleh umat. Jadi ada perbedaan antara orator dengan ulama tentunya. Bagaimana hukum menerima imbalan atau barang dari pengurusan jenazah yang diberikan ahli waris? Kalau bagaimana? Kalau boleh bagaimana? Kalau tidak boleh harus bagaimana, Ustaz? Kalau boleh diambil, kalau nggak boleh dibalikin, kan gitu jemaah. Boleh jemaah. Memang sejatinya mengurus jenazah itu perlu biaya. Sehingga kalau antum baca di buku-buku fikih, warisan itu baru boleh dibagi setelah diambil duit untuk pengurusan jenazah. Beli kafannya dia, beli kuburannya kalau memang harus beli kuburan. Kalau ada biaya untuk penggalian kuburan juga dia bayarin dari uangnya si mayit. Dari uangnya si mayit. Jadi ketika antum diberi dari uangnya si mayit, memang seperti itu. Tapi kalau ada keluarga mayit yang memberikan bukan diambil dari warisan, nggak masalah. Itu halal. Itu apa masalah, itu halal, imbalan buat antum. Tapi kalau antum mau mengerjakan itu tanpa imbalan, ya nggak masalah. Sampaikan kepada mereka, jazakallah khair. Enggak, makasih banyak. Bagikan buat ahli warisnya aja. Nah, itu akan lebih mulia buat antum. Ustadz, suami ana ketahuan chat dengan wanita lain dengan percakapan yang tidak pantas. Ana sudah tabayun pada keduanya. Katanya tidak ada apa-apa. Saat bertemu dengan mereka, suami malah seolah-olah membela wanita itu. Wanita itu teman sekantornya. Ana sakit hati, Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Suami ana dingin dan sepertinya tidak ingin memperbaiki hubungan kami. Jazakallahu khairan. Haibati fillah. Nih, ketika berbaur di satu kantor, laki perempuan kumpul, jadinya kayak gini. Tiap hari ketemu. Apalagi ketemu dengan wanita yang kalau ke kantor penampilannya mengesankan. Dia tanya ahlan wa sahlan, ketemu istri, ribut sama istri. Maka dia lebih suka berangkat ke kantornya. Kadangkala telat-telat pulang dari kantor. Berangkatnya di awal waktu, pulangnya telat. Coba kantornya laki semua. Dia mungkin ya Allah kepingin cepat pulang dari kantornya sekarang. Apa yang harus dilakukan? Ya anti perbaiki suami anti. Pertama kalau tadi dikatakan ketahuan chat, usahakan seorang istri itu tidak membuka handphone suami. Udahlah. Serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tanpa sengaja. Karena ada wanita-wanita yang suka memata-matai suaminya. Dipasang GPS di motor suami. Omongnya seperti itu jangan. Nanti akan hidup merana dengan cara seperti itu. Maka sekarang kalau dikatakan anti sakit hati pantas. Tinggal sekarang anti tidak perlu berbicara dengan itu wanita. Kalau sudah chatnya dikatakan chat yang nggak benar, anti bagaimana mengajak suami beriman? Beriman. Bukan bicara meninggalkan hal itu dahulu. Karena jelas itu nggak boleh. Kalau dikatakan chattingnya yang nggak pantas gitu. Kalau teman ya mungkin tanya chattingnya, Afwan, hari ini ada rapat apa tidak? Itu chatting yang wajar. Tapi kalau sudah ya ada kata-kata cinta atau macam-macam, udah panggil sayang, panggil mama, panggil apa, auzubillah min dzalik. Maka yang perlu anti lakukan sekarang, suami dingin, ya udah suami anti kayak gitu. Mungkin dia tidak ingin memperbaiki, anti yang memperbaiki suami. Bagaimana cara memperbaikinya? Tadi bicara sama suami, ajak suaminya semakin giat beribadah. Bang, besok kita puasa sunnah ya bang. Udah, urusan chatting udah tutup. Karena nanti udah bicara sama dia.
Sekarang diperbaikin tuh imannya supaya dia meninggalkan itu dosa. Bicara tadi puasa sunnah, bang kayaknya kita udah lama nggak baca surat Kahfi bang, hari Jumat bang, kita baca bang ya. Mulai seperti itu. Kalau anti membicarakan masalah chatting itu lagi, yang ada ribut, maka bicara yang lain. Tadi di awal kita sampaikan bahwa keimanan itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Kalau hanya bicara hukum, mengatakan oh yang kau lakukan itu salah bang, nggak benar secara hukum, agama tidak membolehkan, apakah itu akan membuat suaminya meninggalkan hal itu? Enggak, dia merasa nggak ada masalah. Maka sekarang bagaimana menguatkan iman suami? Anti perbaikilah lebih dulu, ngalah lah. Kata orang Jawa, sing waras ngalah jamaah, demi untuk melanjutkan pernikahan ini. Dan antum bagi para laki-laki jamaah, wallahi iman itu lemah, atau manusia itu lemah jamaah. Fitnah yang paling besar buat kaum laki-laki itu siapa? Wanita. Sampai dikatakan innal uyuna allati fi tarfiha hawaran qatalnana thumma lam yuhyina qatlana yasra'na dha lubbin hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insana. Sesungguhnya perempuan yang matanya hitam, putihnya putih jemaah, itu bikin laki-laki terkapar jemaah. Orang yang cerdas, yang berakal, yang berilmu ngelihat perempuan kayak gitu, kalau ngelihat kenapa disuruh menundukkan pandangan? Kalau engkau melihat habis engkau. Engkau sampai ngelihat sampai nggak ada gerak jemaah. Allahu Akbar. Oh, ya. Padahal perempuan itu makhluk yang lemah. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ada batasan-batasan ta'amul ya, pergaulan laki-laki dengan wanita, ada batasan-batasannya. Bukan Islam ini ingin mempersulit hidup antum. Bukan ingin menyengsarakan kehidupan kita, tapi ingin menyelamatkan antum dari kesengsaraan yang sebenarnya. Wallahi sekali ngelihat wanita jemaah, malam nggak bisa tidur. Ngelihat istri antum, aduh. Iya, antum tidak akan bisa menikmatin istri antum karena antum kebayang sama itu perempuan. Maka tolong jaga pandangan mata kita. Dan para wanita pun ingat, karena banyak godaan di luar, tolong engkau bikin rumahmu surgamu. Pakai baju yang indah-indah ketika suami datang. Jangan pernah suami datang kecuali engkau membukakan pintu. Ada perempuan, ya selalu Ustaz, soalnya anak kunci memang pintunya Ustaz. Jadi selalu dia bukakan, enggak, bikin dia suami datang sebelum dia ketuk pintu, nanti bukakan pintunya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ana sering katakan, jangan pernah tanya sama suami dari mana. Tanyakan kepada suamimu, mau apa? Itu kalau suami ditanyain mau apa, Allah, lewat semuanya itu jemaah. Sahih jemaah. Maka tolong perempuan punya kekuatan untuk itu. Banyak masalah-masalah problematika itu yang insya Allah solusinya ada di diri anti. Tinggal anti mau atau tidak menyelesaikan masalah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang belum dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.